تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malu bersama bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk mempunyai beberapa ayat yang mempunyai kelebihan atau keutamaan tersendiri, termasuk 3 kuda ayat atau kursi. Tapi suara tak kurang kedengaran. Dekat saya. Begini Ustaz, ada beberapa kaum muslimin, termasuk mungkin ada di antara penuntut ilmu di luar sana, dia memakai suatu ayat atau satu surah dari ayat dari surah untuk mencari rezeki. Apa? Untuk mencari rezeki. Ya. Untuk mencari rezeki. Pertanyaannya, apakah memang ada tuntunan suatu ayat atau dari surah dibaca untuk mencari rezeki? Contohnya seperti pemancing. Ini pernah terjadi sudah berjalan di masyarakat itu. Setiap memancing dia ada baca. Saya dekat, katanya ini dari surah ini, ayat ini. Setelah dia baca, Bismillah, Allahu Akbar, dia lempar. Tapi nyata. Allah wa'ala, apakah nyata karena ikannya banyak atau bagaimana, ataukah itu yang dibaca yang memberikan kenyataan? Allah wa'ala, yang jelas itu kenyataannya. Nah, ini pertanyaan saya, apakah memang ada hadis seperti itu? Kalau tidak ada Ustaz, apakah ini bisa membuka pintu-pintu kesyirikan seperti jima-jima yang diganti walaupun ayat, walaupun sebenarnya ada ulama yang berpendapat seperti bisa, tapi sangat lemah seperti itu. Bisa dua Ustaz pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah ada surah atau ayat yang memang khusus dibaca untuk mencari rezeki? Itu yang pertama. Pertanyaan keduanya, kalau tidak ada ayat seperti itu Ustaz, apakah ini bisa membuka pintu kesyirikan walaupun hanya membaca ayat dengan tujuan seperti itu? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu biasanya kalau orang baru ketemu ya. Kita baru ketemu, kita kasih salam. Ini kan dari tadi kita duduk sama-sama ini. Iya. Jadi kalau antum kasih salam khusus ke saya nanti tersinggung juga yang lainnya kan. Ya bagusnya kalau bertanya aja langsung. Kan kita sudah sama-sama dari tadi kan. Baik. Barakallahu fikum. Pertama, Al-Quranul Karim itu mencakup segala kebaikan yang diperlukan untuk manusia. Iya. Banyak membaca Al-Quran itu bagian dari keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan itu sebab kelapangan rezeki. Sebab kelapangan rezeki. Itu dari salah satu manfaatnya. Ya, kalau seorang membacanya untuk hal tersebut, itu pasti akan dimudahkan untuknya dari pintu-pintu rezeki. Hanya saja kalau memang ditanya apakah ada surah khusus, ini surah pembuka rezeki, kalau dibaca apakah ada ayat khusus? Iya. Kalau surah ada sebagian surah ya, seperti surah Al-Waqiah. Kalau dibaca sebelum tidur setiap hari, itu adalah hal yang menghindarkan dari kefakiran. Tapi itu haditsnya lemah, tidak kuat. Haditsnya lemah, tidak kuat. Nah, hadits lemah itu ya kadang di fadail amal, kadang boleh dilakukan oleh seorang kalau dia merasa perlu. Tapi jangan diyakini itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu kadang bisa dipakai sebagai doa pada kondisi seseorang melihat ayat itu ada hubungannya dengan masalah dia, dengan doa dia memohon kepada Allah dengan hal tersebut. Iya.
Kadang dibolehkan, tapi jangan dia anggap ini tuntunannya khusus di sini. Misalnya ada orang mancing seperti tadi, dia pancing, terus dia ingat, oh ini saya tawakal aja kepada Allah. Dia pancing, kemudian dia baca wa 'alallahi tawakkalna, itu kan ayat. Ya, itu nggak ada masalah. Jelas ya? So, memang Al-Quran dipakai untuk diamalkan. Ya, bisa dipakai berdoa dengannya. Tidak dipermasalahkan. Tapi jangan mengatakan bahwa ayat lancar memancing adalah ini. Ayat lancar berbisnis adalah ini. Nah, itu kan namanya kita seakan-akan memberi tuntunan sendiri. Nah, kalau tuntunan sendiri seperti itu harus ada dalilnya. Harus ada pengajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada pengajarannya maka tidak diperbolehkan. Baik. Jadi itu mungkin ya secara umum untuk pertanyaannya, wallahu taala.